Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Haris. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Elemen komputasi yang akan kita bahas kali ini yaitu menggunakan grafik atau chart dalam slide. Sebelum kita menggunakan grafik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fungsi chart atau grafik dalam presentasi. Kita bisa menyajikan data seperti yang sudah kita bahas pada materi yang sebelum ini. Kita dapat menyajikan data dalam format tabulasi dengan tabel. Akan tapi terkadang audien itu bingung dan tidak tertarik ketika melihat data dalam format tabel seperti ini. Jadi kita bisa mengambil opsi untuk menampilkan data itu ke dalam bentuk chart atau grafik. Dengan menampilkan data dalam format chart seperti ini, diharapkan audien akan menemukan insight atau data yang terkandung dalam sajian data yang kita presentasikan. Misalnya dari data peminat ini selama 5 tahun terakhir, ternyata trennya kenapa di tahun 2020 ini cenderung menurun. Oh ternyata ada berapa kejuruan yang tidak ada peminat sama sekali, kenapa? Atau misalnya data alumni seperti ini berdasarkan pendidikan. Nah, audien akan lebih bisa melihat jenjang pendidikan apa yang lebih banyak dari peserta pelatihan di lembaga pelatihan ini. Oh ternyata yang coklat ternyata SMK misalnya atau SMA, yang itu adalah fungsi dari chart, yaitu memvisualisasi data. Selanjutnya kita akan menginsertkan chart ke dalam slide. Nah, langkah yang kita lakukan yaitu membuat grafik itu sendiri. Bagaimana caranya? Kemudian mengatur bentuk grafik, mengatur judul grafik, mengatur label data, dan memodifikasi background. Baik, kita akan langsung praktekkan ke dalam slide. Ya, kita misalkan saja sudah mempunyai data dalam bentuk tabulasi seperti ini, seperti yang sudah dibuat kemarin. Kita coba akan membuat dalam format chart. Kita buat new slide, kemudian layoutnya kita ubah saja menjadi to content. Ya. Kita pertama akan mengubah data berdasarkan pendidikan. Oke, kita copy sampai data yang paling akhir. Ya, kita insertkan chart. Untuk menginsertkan chart bisa menggunakan ikon yang ada di placeholder. Kita klik maka akan memunculkan insert chartnya. Kita bisa memilih bentuk chartnya di bagian kategori ini. Ada bermacam-macam chart, nanti silahkan dipelajari. Nah kali ini coba saya akan memilih bentuk P. P itu pi itu bulatan seperti ini ya. Kemudian di bagian ini saya coba memilih yang bentuk donat atau kue donat gitu ya. Kemudian oke, nanti bentuknya seperti apa. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita copy tadi ke sini, ke sel A2 ya. Kemudian kita paste, maka data yang dimasukkan tadi akan langsung membentuk chart yang sudah terbentuk di sini tadi. Akan tapi ini belum cukup menarik. Coba kita buat warnanya, pilih yang lain. Bagaimana caranya? Sebenarnya pewarnaan ini mengikuti warna dari tema yang kita pakai. Coba kalau misalnya kita ganti dulu temanya, nanti bentuknya jadi seperti apa? Oke, kita pilih yang ini misalnya. Kita klik apply to selected slide. Ya. Pewarnanya akan mengikuti tema. Kan tapi kita bisa juga mengubah warna di sini di bagian desain, atau bisa juga memilih change color. Nah, kita bisa memilih color yang ada di sini. Misalnya saya pilih color 2. Ya. Ini adalah untuk memodifikasi warnanya. Coba kita mau meletakkan keterangan ke sisi kanan. Ini namanya adalah legend. Bagaimana cara untuk mengatur legend ini? Kita buka di bagian tab desain, kemudian add chart element, kita pilih legend, kemudian kita pilih right. Maka data legend akan berubah di sebelah kanan. Kemudian ini kan sudah muncul misalnya yang warna ini untuk SLTP, berarti yang ya, di sini. Kemudian SLTA yang ungu, kemudian SMK itu yang biru, kemudian diploma, dan kemudian sarjana, dan pasca sarjana tidak begitu kelihatan.
kita belum tahu nilai dari masing-masing bagian data yang ditampilkan di sini. Untuk memunculkan data di sini, kita perlu yang namanya label. Nah, untuk memunculkan label itu kita juga bisa menambahkan di sini di add chart element, kemudian data label. Kita pilih call out. Karena ini belum cukup bagus, coba kita rubah bagian donut hole-nya itu kita perkecil menjadi misalnya berapa persen. Oh ya. Oke. Segini saja. Kemudian untuk yang label yang tadi filenya ini solid ya, pakai no fill saja. Nah, biar kelihatan. Kemudian bordernya juga no line, kemudian isinya. Nah, kita bisa mengganti di home saja. R12 kita ganti menjadi 14, warnanya kita ganti putih misalnya. Oke, lebih kelihatan. Nah, untuk ini bisa dipilih. Ini adalah pemilihannya. Ini yang ditampilkan adalah kategori dan presentasi. Maka kita bisa lihat di sini yang tercentang adalah kategori dan presentasi. Kita hilangkan kategorinya misalnya. Jadi tinggal presentasinya saja. Kalau kita mau merubah menjadi value, bisa. Nah, value-nya atau nilai dari data tadi. Tapi karena kita ingin melihat insight-nya berapa persen, ya kita pilih presentasinya saja. Oke, ini untuk mengatur labelnya. Kemudian di sini ada chart title, kita bisa merubahnya di sini chart title, above chart, atau mau center overlay atau non bisa. Nah, untuk mengganti ini bisa langsung diklik. Atau kalau di sini sebenarnya ini mengikuti data yang ada pada data tadi. Ya, di sini kita masukkannya tadi sales gitu kan. Ya, kita ganti menjadi oke. Maka akan langsung berubah alumni berdasarkan pendidikan. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan efek. Sebenarnya kita bisa langsung memilih di sini ya. Tapi kita coba menambahkan secara manual dengan cara ya ini. Kita kasih efek misalnya glow nanti jadinya seperti itu, bevel saja supaya lebih terlihat 3D gitu ya. Ya ini misalnya. Nah, ini jadi chart yang sudah kita buat menjadi lebih 3D. Nah, ini cara untuk membuat grafik atau chart. Coba sekarang yang rentang usia kita buat juga. Kita copy. Ini ngopinya bisa di belakang ya. Bisa input manual juga bisa. Tapi supaya cepat saja saya memilih copy tadi. Cara yang kedua memasukkan chart yaitu di tab insert kemudian chart. Kemudian saya pilih untuk yang data usia menggunakan bar misalnya. Oke. Nanti hasilnya seperti apa? Bar. Oke. Kita langsung masukkan datanya tadi ke sini. Ya. Kemudian yang dua ini kita hapus. Jadi hapus kolom. Ini ya langsung saja saya ganti. Ya, seperti ini ya. Nah, kita coba edit data dari chart yang sudah dibuat. Kita tidak membutuhkan legend ya, karena ini hanya satu data dan sudah ada di sini. Aksisnya sudah ada di kategorinya sudah ditampilkan, maka kita akan menghapus legendnya dengan cara yang sama seperti tadi, klik di chartnya ya. Kemudian di bagian desain, legend kita non ya. Sehingga datanya bisa lebih ke sini. Kemudian kalau hanya seperti ini kan audien tidak tahu ini isinya berapa, yang 47 ke atas ini isinya berapa, kok sedikit sekali. Nah,
kita butuh menambahkan label di sini. Maka kita klik lagi catnya tadi, kemudian di bagian desain pilih cat, label, data label kita kasihkan di outside end ya. Maka labelnya akan muncul di sini. Oke, seperti itu untuk membuat cat. Kita tuliskan judulnya data alum. Ya, kemudian untuk yang data pendaftar ini coba kita buat menjadi data trend. Kita copy, kita buat new slide. Kita pakai line saja supaya bisa melihat tren dari pendaftar. Kita klik OK. Ya, kita copy pastekan di sini ya, sama seperti tadi ya. Kita ganti 2016. Baik. Nah, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah di sini tahun, di sini jumlah, kemudian warna-warna ini mewakili masing-masing kejuruan. Nah, bagaimana cara merubahnya? Coba kita edit data, kita ini ya, select data. Pakai yang select data saja. Ya, kalau kita lihat legend entries-nya adalah tahun, kemudian horizontalnya atau kategori aksesnya adalah kejuruan. Kita coba switch-nya. Switch itu artinya untuk mengganti. Coba kita switch. Kemudian kita oke. Jadi legend entries-nya itu adalah kejuruan, kemudian horizontal kategorinya adalah tahun. Ya, ini sudah seperti yang kita harapkan. Nah, ini adalah data trend. Nah, dari sini, dari data trend ini kan kita bisa melihat, oh ternyata ada kejuruan yang tahun 2016 belum mempunyai peminat. Oh ternyata memang belum buka. Nah, terus di 2019 dan 2020 ada 2 kejuruan yang tidak membuka pelatihan sama sekali. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk mengedit cat title-nya bisa langsung double klik atau kita hilangkan saja yang ini. Cat title kita hilangkan non. Nah, kemudian titelnya dikasih di sini saja. Nah, ini kita bisa memilih dari data yang dimasukkan tadi, kita bisa memilih kejuruan apa saja yang mau ditampilkan. Misalnya saja kita tampilkan, kemudian kita apply. Oh ternyata trennya seperti ini. Untuk yang hijau ini, oh service AC sebenarnya sedang naik trennya, tapi di 2019 ternyata tidak membuka pelatihan. Oh kenapa ini ya? Ternyata diselidiki, oh ternyata instrukturnya pensiun dan belum ada pengganti. Yang lain misalnya, oh ini trennya memang turun. Nah, kenapa ini? Nah, itu bisa disimpulkan jadinya gitu kan. Yang ini kita tampilkan semua saja. Baik, itu adalah cara untuk menginsertkan cat ke dalam presentasi. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda semua dalam membuat presentasi yang lebih menarik. Silahkan dicoba pada komputer masing-masing dan silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau ke komentar. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya dan salam.